kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, salam pembuka, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ustadz Rio Desradomo SPSI, selaku narasumber yang telah hadir pada kesempatan ini. Selamat datang Bapak. Dan yang kami hormati, peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Kami ucapkan selamat datang para peserta, semoga ilmu yang didapatkan membawa berkah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Google Meet pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, dalam kegiatan webinar dengan tema Sikap Toleransi Beragama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin yang kami muliakan, adapun tertib acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri Putri Sakinah sebagai MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, kata sambutan oleh Ketua KKN Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Yang keempat, penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi. Yang kelima, rangkuman. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, doa. Dan yang kedelapan, penutup. Makan nasi di rumah rahmat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar webinar ini terasa menyenangkan. Hadirin yang kami muliakan, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Taufik Al-Fikri. Kepada Saudara Taufik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Taufik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan dan yang kita dengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya marilah kita masuki acara kita yang ketiga, yaitu pemberian kata sambutan oleh Ketua KKN Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kepada Saudara Aditya Wahyu Hidayat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta kurnianya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah kita bisa menghadiri webinar yang alhamdulillah masih bisa kita laksanakan walaupun dalam keadaan online ini. Kalau kata salam, kalau pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan sebanyak salawat kepada beliau kita termasuk golongan umat yang diberi syafaat oleh beliau di akhirat kelak. Amin. Yang saya hormati Ustaz Rio Desradomo SPSI selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati para hadirin beserta webinar sekalian. Alhamdulillah webinar ini akhirnya terlaksana juga. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang telah terlibat yang telah membantu sehingga terlaksananya acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih juga khususnya kepada Ustaz Rio Desradomo yang sudah berkenan mengisi materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Webinar dengan tema moderasi beragama ini adalah salah satu program kerja dari tim KKN Desa Baru yang masuk ke poin moderasi beragama. Ini insya Allah nanti akan dikupas lebih mendalam ya oleh Ustaz Dede Sudarmo. Saya harap kita semua tidak menyia-nyiakan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyimak apa yang disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan nanti dan semoga Allah ridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adit yang telah memberikan kata sambutan. Peserta webinar yang kami hormati, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi ini akan dipandu oleh saudara Alfi Arrozak Husni selaku moderator kita pada pagi hari ini. Kepada saudara Alfi, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak atau Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sepertinya sangat baik dari semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Arrozak Husni. Saya akan memandu acara diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rio Desradomo, SPSI selaku narasumber kita yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Adapun beliau akan menyampaikan materi dengan tema sikap toleransi beragama guna memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengecek semangat teman-teman semua. Jadi kita takbir bersama ya teman-teman. Jadi Allahu Akbar. Sebelum acara dimulai, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan profil singkat beliau. Nama lengkap beliau adalah Rio Desradomo, SSSI. Lahir di RRI pada tanggal 26 bulan Februari tahun 1997. Adapun riwayat pendidikan beliau, dia telah melaksanakan pendidikan di Ponpes PPMTI pada tahun 1996 sampai 1999. Dan juga beliau telah melaksanakan pendidikan di Ponpes Darul Nahda pada tahun 1999 sampai 2006. Beliau juga telah menuntaskan pendidikan beliau S1 di jurusan psikologi Suara moderatornya hilang atau di handphone saya bermasalah itu gimana? cek. Iya, moderator hilang suaranya. Iya. Udah ada suaranya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Jadi demikian profil singkat beliau. Baiklah, mari kita simak materi dari beliau yang akan disampaikan. Sebelumnya saya ingin memberitahu kepada peserta, setelah penyampaian materi, kita akan ada sesi diskusi. Akan diberikan waktu sekitar 10 menit. Yang kepada peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya jawab kepada Bapak Ustadz Rio Desradomo. Baiklah, saya persilakan kepada Bapak Rio, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in qadaruhu taqdira wa wasi'ahu kulla syai'in rahmatan wa ilman wa nadhira. Nahmaduhu ala jami'i taufiqihi wa hidayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min
قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا في سورة الأخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan dosen pembina KKN Desa Baru. Ya, siapa bapak pembimbing kalian semua? Untuk dosen pembimbing kelompok nggak ada Ustaz, soalnya dosen pembimbing itu beda-beda setiap orang satu kelompok ini. Di kelompok kalian nggak ada dosen pembimbingnya ya? Iya Ustaz, karena kakaknya daring gitu Ustaz. KKN daring. Iya, perpaduan daring dan offline. Begitu. Ya mudah-mudahan lah rekan-rekan semua sukses ya KKN daring ya. Saya nggak ngerti KKN daring itu kayak gimana ya. Karena KKN itu kita terjun ke lapangan. Oke lah, tapi karena COVID-19 belum habis-habisnya ya kita daring semua. Asal jangan makan aja kita daring ya. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan Ketua KKN, kelompok KKN Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, dan juga Ketua Pelaksana acara kita, webinar kita pada pagi ini, Saudari MC, dan juga Saudara Moderator. Mudah-mudahan antum semua sehat walafiat, sehat lahir batin, tidak terkena COVID-19, kemudian dompet sehat, kemudian iman kokoh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kehadiran Allah bahwa Allah telah mempertemukan kita pagi ini dalam silaturahim kita dan juga bincang-bincang kita dalam pembahasan toleransi, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita walaupun diadakan secara daring. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat hari ini dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Kemudian mari kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan request dari pembawa acara kita tadi, yang dan juga dipandu oleh moderator kita, pembahasan kita pagi ini adalah toleransi beragama untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Apalagi momentumnya sebentar lagi 17 Agustus kan. Tentu kita akan membahas bagaimana toleransi beragama diajarkan oleh Islam. Kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak terjadi perpecahan ya di tengah bangsa Indonesia ini. Ya, saling bermusuhan satu sama lain. Apalagi gara-gara disebabkan oleh perbedaan dalam pemilihan presiden. Dan 2 kali pemilihan kemarin presiden terjadi perpecahan ya, yang kelompok non muslim ya diejek oleh kelompok muslim sebagai kadang kata-kata kasar seperti cebong atau bipang dan sebagainya. Terus mereka balas pula ya, dibalas pula oleh mereka ke kita dengan kata-kata ya seperti kadrun dan sebagainya. Ini menjadi olok-olok perpecahan di tengah bangsa kita ini. Dan kita sedih melihat bangsa kita hari ini satu sama lain saling merendahkan, tidak ada toleransi sama sekali. Padahal bangsa ini bisa utuh karena adanya toleransi. Dan ya, toleransi itu sendiri telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka penting bagi kita umat Islam ini menunjukkan toleransi kepada saudara kita di luar Islam. Nah, saya ingat dulu kisah ketika terjadi pertempuran di Spanyol, ya. Waktu itu Spanyol bernama Andalusia, dikuasai oleh pemerintahan Bani Umayyah II di Andalusia, yang berkuasa di sana umat Islam di Spanyol. Mungkin antum bertanya, kenapa kok umat Islam sampai Spanyol, pasukan kaum muslimin? Bukankah Spanyol itu negerinya non-muslim? Kenapa umat Islam ke sana?
pasukan Islam ke sana bukan pergi invasi atau menjajah, tapi umat Islam ke sana dipanggil oleh masyarakat Katolik waktu itu yang mereka terzalimi oleh raja mereka sendiri. Mereka minta bantuan kekhilafahan Islam dan kaum muslimin waktu itu di Damaskus mengirimkan pasukan untuk membebaskan Spanyol dari cengkeraman pemimpin yang zalim. Tapi kemudian setelah dibebaskan banyak kaum Kristiani yang ada di Spanyol tersentuh hatinya dan mereka akhirnya masuk Islam. Dan tidak ada waktu itu paksaan untuk masuk Islam dari kaum muslimin, tapi mereka masuk Islam karena tersentuh hatinya. Dan ini adalah bukti toleransi dari Islam, bahwa ketika Islam berkuasa, Islam menunjukkan cinta dan kasih sayang. Tidak ada sejarahnya di dalam Islam itu sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang umat Islam diperintahkan untuk berbuat zalim kepada kaum di luar Islam. Antum kalau pergi ke Timur Tengah atau bisa antum baca-baca tentang sejarah umat Nasrani Kristen di Timur Tengah, ada gereja-gereja di Timur Tengah itu di Mesir, di Suriah, ya di Yaman. Itu gereja itu usianya udah ribuan tahun. Ya. Sudah hampir 2000 tahun usianya. Ya. Dan gereja itu udah berdiri jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, kemudian setelah meninggal digantikan oleh para sahabat, lalu digantikan oleh para khilafah, ya para khalifah yang memimpin kekhilafahan Islam, baik itu Umayyah, Abbasiyah, maupun yang terakhir adalah Turki Utsmani atau Ottoman. Sampai sekarang gereja itu tetap berdiri, nggak pernah dirusak, nggak pernah dicoret, nggak pernah diganggu. Kenapa? Ini bukti toleransi yang diajarkan oleh Islam kepada kita, bahwa kita menghargai mereka yang memang berbeda keyakinan kita. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini poin penting yang harus kita ingat sebagai umat Islam, apalagi kita yang berasal dari UIN. Kita harus menunjukkan sifat toleransi kepada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dan kita. Saya ingat dulu waktu saya kuliah di UIN dulu. Saya masuk 2007, tamat 2012. Jadi di kampus dulu kami di UIN ada non muslim dulu sekolah berkuliah di sana dulu kan, 2 orang teman saya non muslim dulu. Satu perempuan, marganya Sinaga, yang satu marganya Sitorus. Dia kuliah di UIN waktu itu. Nah, suatu hari waktu itu saya membuat acara dengan kawan-kawan pada hari Ahad di fakultas acara. Terus seminar waktu itu. Waktu membuat acara seminar itu, saya sebagai ketua panitia, saya undanglah teman saya yang non muslim ini untuk ikut. Ya, ini acara seminar Islam. Cuma saya undang beliau supaya beliau bisa ya paling tidaknya mengenal Islam lah, bahwa Islam itu agama yang cinta dan perdamaian. Saya ajak beliau, Sinaga dan Sitorus ini kita ajak. Terus setelah acara beliau ikut, beliau duduk di bangku-bangku yang ada di teras fakultas. Tiba-tiba datanglah sekelompok teman-teman mahasiswa yang preman. Mereka orang muslim ya, teman-teman muslim tapi preman. Sholat Jumat aja tak pernah sholat tidak. Dihinanya lah kawan kita yang non muslim tadi. Dipanggil diolok-oloknya. Mereka 5 orang waktu itu saya ingat. Dibilang, Sitorus, kau nggak ke gereja hari Minggu nih? Nengok Tuhan kau yang tergantung pakai sempak itu, kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Kawan yang marga Sitorus ini cuma diam aja. Kenapa diam? Ya dia sendiri, dia minoritas di situ, direndahkan kayak gitu. Saya bisa bayangkan kalau kita misalnya nih tinggal di Bali atau di Nusa Tenggara Timur, kita minoritas, dihina kita seperti itu oleh orang, pasti sakit hati kita kan. Saya pikir itu juga yang dirasakan oleh teman kita yang teman saya yang warga Sitorus itu. Tapi
bismillah kita bela dia. Kita bukan bela keyakinannya, cuma kita bela sikap kawan-kawan yang merendahkan keyakinannya. Karena gini, prinsip kita waktu itu, karena saya aktif di dakwah, teman non-muslim itu, ya, seharusnya mereka diajak untuk mengenal Islam dengan cara yang baik. Bukan diolok-olok agamanya. Oh, diolok-olok, oke lah, karena dia minoritas, dia akan diam. Ya kan? Kalau dia punya kesempatan, dia sakit hati. Dia akan balas olok-olokan itu, baik di media sosial, dia punya grup sendiri. Grup di media sosial, isinya ya menghina agama kita. Jadi, rekan-rekan yang dirahmati Allah, ini harus kita tunjukkan, ya, kepada teman-teman kita yang non-muslim, kita menghargai keyakinan mereka. Ya kan? Gak usah misalnya kita hina rumah ibadah mereka, kemudian kepercayaan mereka kita hargai. Tapi berangsur-angsur kita bimbing mereka supaya mereka mengenal Islam dan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah kepada Islam. Itu yang kita inginkan. Kita hargai keyakinan mereka terlebih. Rasulullah SAW sendiri melarang para sahabat, ya, ketika beliau berdakwah di Mekah, untuk mengolok-olok sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Ini bentuk toleransi. Kenapa? Karena kalau kita mengolok-olok keyakinan orang, mereka akan membalas kepada kita. Dan kadang pembalasan mereka itu sangat kasar, ya. Apalagi Nabi yang mereka na'udzubillah min dzalik. Jadi itu yang harus kita lakukan, hargai keyakinan teman-teman kita. Kemudian yang kedua, diajarkan oleh Islam kepada kita nggak boleh menjadikan agama sebagai bahan gurauan, bahan olok-olokan untuk lucu-lucuan. Misalnya nih, antum ya bergabung di grup tele atau grup WA misalnya kan, ada grup tele, grup WA. Teman-teman waktu ini grup tele atau grup WA alumni SMA dulu. Nah, di grup itu bercampur. Ada muslim, ada beberapa orang yang non-muslim, ya. Terus teman antum yang non-muslim ini dia men-share sesuatu ke grup. Ya, dia men-share sesuatu ke grup WA tadi. Terus tiba-tiba antum meresponnya dengan mengirimkan gambar sebagai emoticon, antum kirim gambar, misalnya mohon maaf nih, gambar Yesus, terus pakai baju bola, terus sambil joget-joget gitu. Kan banyak emoticon seperti itu, agama jadi olok-olokan. Ini nggak diperbolehkan. Walaupun untuk lucu-lucuan, tidak maksud menghina, tapi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dengan melakukan seperti itu, kita menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, ya, sebagai bahan gurau. Rasulullah, para sahabat, dan juga para khalifah kaum muslimin dahulu, ya, pernah kita temukan satu riwayat pun ketika Islam berkuasa. Kalau kita lihat sekarang wilayah Islam itu adalah lebih dari 40 negara, ya, di Timur Tengah, termasuk waktu itu sampai di daerah Balkan, Serbia, Bosnia, Makedonia, itu wilayah Islam terdahulu. Islam nggak pernah mengejek, merendahkan agama-agama di luar itu, ya, apakah itu Kristen, Buddha, Hindu, termasuk Yahudi. Yang mana Yahudi, sebagaimana kita ketahui, mereka sangat benci pada Islam, tapi tidak pernah agama mereka dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi kita, ya, untuk menjaga sikap kita, menghormati saudara kita, jangan menjadikan agamanya sebagai gurauan. Sebentar, AC-nya bikin batuk. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan sekalipun kita mengolok-olok agama mereka. Tidak hanya Kristen, Hindu juga seperti itu, Buddha juga, kita hargai mereka, ya. Tapi bukan berarti kita toleransi dengan mereka itu seperti toleransi yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Orang liberal itu, maaf, kadang toleransinya kebablasan, seperti hari Natal misalnya,
Ya, mereka pergi merayakannya ke gereja, ikut nyanyi-nyanyi dengan dasar toleransi. Ini menurut saya kebablasan, berlebih-lebihan gitu. Dan ini berbahaya sekali. Atau misalnya film di media sosial waktu Natal kemarin ada tulisan di pohon Natal itu, menurut saya ini kacau sekali. Ada tulisan di situ, selamat milad Yesus barakallahu fikum. Ini kan kata-kata yang kacau sekali, nggak boleh diucapkan. Ini rancu dan merusak, ya. Walaupun alasan mereka toleransi, tapi ini mencampur adukan akidah kita dengan akidah umat di luar Islam. Nggak boleh. Kita toleransi, menghormati agama mereka, tanpa harus kita ngikut-ngikut dengan apa yang mereka perbuat. Nah, ini toleransinya. Lalu rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, toleransi itu juga kita buktikan, kita tunjukkan kepada saudara kita luar Islam dengan bekerja sama dengan mereka, bermuamalah dengan mereka dalam masalah sosial, tapi bukan masalah akidah. Ya, teman-teman silakan bekerja sama dengan non-Muslim dalam masalah sosial, tapi bukan dalam hal akidah. Contohnya gimana dalam masalah sosial? Ya, misalnya gotong royong bersama membangun jalan, misalnya itu kan dalam masalah sosial, silakan, itu tidak salah. Kemudian ada teman kita non Muslim, rumah mereka ada kerusakan, ya kan? Apakah kena musibah kebakaran atau mereka sedang mendapat ujian, rusaklah rumahnya. Lalu kita teman-temannya, karena kita sahabat mereka, kita kumpulkan teman-teman Muslim, lalu kita gotong royong untuk memperbarui rumahnya, pasang batu bata, mengecat rumah dan sebagainya. Ini kerjasama yang sangat dihargai oleh Islam. Ini kerjasama yang luar biasa yang harus kita lakukan. Tapi nggak boleh kalau itu kita lakukan dalam hal akidah. Dalam hal akidah contohnya kayak gimana? Antum nih berteman dengan non-Muslim. Lalu dibuat kesepakatan hari Jumat misalnya mereka goro di masjid, bangun kubah masjid siap sholat Jumat. Terus seperti hari Minggu kalian goro bersama pula membangun gereja, pasang salib di atas puncak atap gereja. Ini atas dasar toleransi misalnya, ini nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hal akidah kita nggak boleh bekerja sama. Apalagi seperti yang dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh nasional atau para selebriti yang toleransinya berlebih-lebihan, dan itu dilarang oleh Islam. Seperti apa? Menikah beda agama. Bergaul dengan non-Muslim itu boleh, tapi yang nggak boleh ya kita kerjasama dalam hal akidah dan juga menikah dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Ya, teman-teman harus toleransi, tapi nggak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Di dalam surah Al-Baqarah sendiri Allah sudah menyebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu sekali-kali menikahi wanita-wanita musyrik, ya, walau a'jabatkum, walaupun wanita itu menarik hati. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Menikahi ya wanita-wanita hamba sahaya, wanita-wanita budak yang mereka taat beriman kepada Allah, itu lebih baik dari menikahi wanita musyrik walau a'jabatkum, walaupun mereka menarik hati. Jadi maksudnya teman-teman kayak gini. Teman-teman, ada nih 2 orang calon untuk teman-teman nih mau nikah besok nih kan, kalian mau menikah. Ada 2 calonnya perempuan. Mereka kedua-duanya suka sama antum, ya. Yang pertama cantik, anggap saja dia kontestan Miss Universe dari Prancis, tapi dia Kristen. Yang kedua muslimah, solehah, hafizah, lagi hafal Al-Quran, tapi dia dari Papua, kulitnya gelap. Jadi kalau standar umum nggak cantik ya, tapi dia solehah, hafizah lagi. Maka kata Al-Quran, perempuan yang
tidak menarik ini, tidak punya status sosial ini, tapi dia soleha, itu lebih baik daripada menikahi wanita di luar Islam, walau a'jabatkum, walaupun itu menarik hati. Begitu juga bagi teman-teman mahasiswi ini. Ada besok calon. Yang pertama calonnya yang suka sama teman-teman yang mahasiswi, wari masjid misalnya. Wari masjid, dia soleh, taat, tapi gajinya ya 300.000 sebulan. Kemudian ada yang kedua, orangnya ganteng, mirip Lee Min Ho lah, artis Korea kan, teman-teman mahasiswi kan tahu kalau saya bilang Lee Min Ho. Atau comel, tubuhnya kayak atletis seperti bintang Korea, siapa namanya, Kim Jong Un. Jadi dia comel seperti Kim Jong Un, kaya lagi kan, dia suka, maka yang bertampang Korea tadi. Kenapa? Karena dia non Muslim. Kalau dia masuk Islam, ya nggak masalah. Tapi kalau dia non Muslim di luar Islam, maka menikahi laki-laki yang jelek, yang hanya kerja di masjid gaji 300.000 sebulan, itu lebih baik daripada menikahi laki-laki yang ganteng, tampan, kaya, comel, tapi dia berbeda agama dengan kita. Jadi toleransi dalam Islam ini, ya kita hargai keyakinan orang, tapi kita tetap tidak boleh menjalin hubungan pernikahan dengan mereka. Kenapa? Kata Al-Quran nggak boleh kita menjalin hubungan pernikahan. Ulaika yad'una ilan nar. Karena perbedaan agama itu ya perbedaannya satu ke surga, satu ke neraka. Ini dalam keyakinan kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, ini toleransi yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Kita bekerja sama, kita berteman, kita bersahabat dengan siapa saja, ya, tidak memandang agama, apakah dia Kristen, Buddha, Hindu, kita menghormati mereka, tapi tetap kita nggak boleh kerjasama dengan mereka kalau kerjasama itu dalam hal akidah, atau misalnya kerjasama dalam hal menjalin hubungan pernikahan dengan mereka. Nah, kalau nikah beda agama nggak boleh. Kalau terjadi pernikahan beda agama, maka di sisi Allah mereka sama dengan melakukan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh seperti orang-orang banyak ustaz-ustaz di Jawa sana yang, mohon maaf, pemikirannya liberal. Nggak apa-apa nikah beda agama, itu kan toleransi. Toleransi sih toleransi, tapi nggak boleh sampai kebablasan seperti itu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam sudah jelas, dalilnya banyak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Udah jelas mana yang hak, mana yang batil. Ya, nggak ada paksaan dalam agama. Dalam surah Al-Kafirun ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamamu, bagiku agamaku. Itu toleransi. Ya. Tapi tidak sampai kepada kerjasama dalam hal akidah atau teman-teman menjalin hubungan pernikahan dengan orang-orang di luar Islam. Banyak tuh hari ini kita melihat mereka yang nikah beda agama. Saya juga nggak paham, heran. Kenapa sih sampai nikah beda agama? Ada cowok Muslim, dia nikah dengan wanita Kristen. Saya nggak paham kenapa dia lebih memilih wanita Kristen. Apa stok wanita cantik di Islam ini udah habis atau gimana? Padahal ini kan melanggar perintah Allah. Itu juga ada muslimah yang nikah dengan laki-laki non Muslim. Ya, apa masalahnya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, kita menghargai mereka, menghargai saudara-saudara kita di luar Islam. Kalau mereka terzalimi, kita bela mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ya, selagi kita mayoritas nih, nampak saudara kita, teman kita non-Muslim dizalimi, maka kita membela mereka tanpa harus mencampur adukan antara akidah kita dengan teologi atau akidah mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian Islam juga menganjurkan kita sebagai bukti toleransi, kita bergaul dengan non-Muslim, ya, selagi mereka tidak memerangi agama kita, ya. Maka
Ada dulu seorang mahasiswa bertanya ketika saya mengisi kajian di kampus. Waktu itu sebelum adanya COVID-19. Mereka nanya, Ustadz, kenapa kita nggak boleh menjalin negara kita nggak boleh menjalin hubungan diplomatik, hubungan kerjasama, hubungan ekonomi, pendidikan dengan Israel. Padahal pada waktu yang sama kita menjalin hubungan dengan Cina, dengan Jepang, dengan Filipina, dengan Australia. Bukankah mereka juga non-Muslim? Kenapa kita beda dengan orang Israel, kita nggak jalin hubungan dengan mereka? Jawabannya sederhana, karena orang Australia, Jepang, Cina nggak memusuhi kita karena agama. Ya kan? Sedangkan Israel, Yahudi Israel, mereka memusuhi kita karena keislaman kita. Mereka membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Inilah alasan kenapa kita tidak bekerja sama dengan orang-orang Yahudi Israel. Walaupun mereka dengan orang Cina, orang Jepang, ya sama-sama non-muslim. Orang Jepang agamanya Shinto. Ada yang agamanya juga Buddha. Kita kerja sama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak membenci Islam. Kalau di belakang Allahu a'lam. Tapi mereka secara jelas tidak menunjukkan kebencian kepada Islam, berbeda dengan Israel. Maka kita sebagai seorang muslim yang toleran dengan non-muslim, dengan orang di luar Islam yang tidak memerangi kita silahkan untuk akrab, silahkan untuk bekerja sama dengan mereka. Dan dengan orang yang memerangi Islam, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat dekat kita. Jadi rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah harapan saya kepada kita semua. Kita jaga toleransi dengan baik, ya. Kita jaga kata-kata kita, baik itu di dunia nyata maupun di sosial media. Jangan ada kata-kata atau tulisan kita yang menyinggung orang di luar Islam, ya. Tapi kalau kita mencintai teman-teman kita yang di luar Islam, menyayangi mereka, ya kita tunjukkan toleransi yang paling tinggi. Apa itu? Ud'u ilallah. Kita ajak mereka untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Dan kalau mereka mendapat hidayah dengan perantara tangan kita, inilah pahala yang luar biasa di sisi Allah. Jadi teman-teman, ini pesan saya di bulan Agustus ini untuk kita semua. Kita pupuk nasionalisme kita pupuk toleransi di hati kita, dan kita pupuk ukhuwah wataniyah kita. Mudah-mudahan Allah menjaga bangsa ini menjadi negeri yang diberkahi, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Syukran, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjutkan dengan diskusi pada siang yang berbahagia ini. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya yang luar biasa. Baiklah, pada kali ini kita masuk pada sesi diskusi. Dan juga bagi peserta atau teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Lalu kan tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kenalkan nama saya Abdul Tenaga Putra. Ingin menanyakan Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang salam lintas agama yang diucapkan oleh Presiden Jokowi? Salam lintas agama. Ya. Baik. Nah, masalah salam lintas agama itu seharusnya tidak perlu kita lakukan, ya. Karena toleransi itu di dalam Islam adalah sikap menghargai agama orang. Dan sikap menghargai itu bukan berarti harus dilakukan dengan mencampur adukan salam antar agama yang berbeda. Karena salam itu menurut agama kita adalah bagian dari doa. Cukup kita gini saja, kalau non-muslim mereka, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera untuk kita semua, atau selamat siang untuk semua. Itu kan sudah cukup.
Nggak perlu antum tambah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Yesus, pengikut Yesus semua dan juga murid-murid Buddha semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan ini semuanya masuk surga. Amin. Ya Rabb. Ini kan berlebihan, ya kan? Kebablasan malah. Toleransi itu dicontohkan oleh Islam adalah kita menghargai keyakinan agama di luar Islam tanpa harus mencampur adukan salam yang satu dengan salam yang lain. Seperti itu yang saya pahami ya. Bahkan ya para ulama termasuk tidak memperbolehkan karena ini masalah akidah. Kita mengucapkan memberikan selamat kepada saudara kita yang merayakan Natal. Selamat Natal ya. Ini kan masalah akidah. Bukan berarti kita nggak toleransi. Toleransi itu ya kalau mereka merayakan ya kita kasih fasilitas, kita hargai, kita hormati. Itu bukti kita toleransi dengan mereka. Bukan berarti kita kebablasan. Cukup waktunya kan? Kita buat salam misal 5 agama misalnya. Kita ikuti salamnya pas buka acara 5 agama itu terbuka semua. Ini tentu saja tidak diperbolehkan. Ya, kebablasan. Besok muncul lagi toleransi baru besok. Doa lintas agama. Kayak gimana doa lintas agamanya? Ustadz mimpin doa, siap Ustadz mimpin doa, minta sama Allah. Siap itu Ustadznya disuruh megang salib, minta pada Yesus. Kemudian megang tasbih kayak yang dipegang oleh Buddha, minta kepada Buddha Siddhartha Gautama. Ini kacau. Akhirnya apa? Kita jadi Islam liberal jadi. Kita nggak usah lah jadi ikut Islam liberal. Ya, kita ikut Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang dibawa oleh Allah berupa Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Itu yang kita ikuti. Pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, itu yang kita ikuti. Ya, kita nampak teman kita misalnya hari Minggu berangkat dia jalan kaki, mau kemana? Antum bawa motor misalnya atau bawa mobil, mau kemana? Aku mau ke gereja nih, nggak ada kendaraan, nggak ada oplet. Ya udah, aku kebetulan lewat sana, ayolah aku kasih tumpangan. Itu kan toleransi, ya kan? Bukan berarti untuk menunjukkan toleransi kepada teman-teman antum muslim, sekalian ya aku numpang nyanyi di sana, ikut pula antum mimpin lagu di sana, nasyid, mereka bernasyid hari Minggu. Ini kan berlebih-lebih. Jangan sampai kita melakukan toleransi kebablasan seperti itu. Kita takutnya nanti akidah kita menjadi rusak dan Allah murka kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih pertanyaan Pak. Ada yang non muslim di grup nih, yang di webinar nih. Tadi ada usulnya sudah live. Kawan-kawan. Ada yang non muslim, ada ya? Sudah sudah waktu acara sudah dimulai atau belum mulai tadi juga kita udah siaran Ustaz. Ada masih aku mau bertanya, kita diskusi. Bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi dari peserta yang ingin bertanya kepada Mr. Rio? Michael. Umi Wati. Itu mamanya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ini masih melanjutkan pertanyaan. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada kawan-kawan kita yang non muslim atau yang bahkan ada yang muslim juga ucapan-ucapan salam itu, jika kita tidak menjawab salam gitu kan dianggap tidak toleransi mungkin. Bahkan ada kawan kita yang muslim membenarkan untuk menjawab salam dan berargumen kalau kita menjawab salam itu tidak apa-apa asalkan hatinya tidak membenarkan. Itu bagaimana Ustaz? Salam misalnya gini, kalau non muslim mengucapkan ke kita assalamualaikum, di dalam Islam jawabannya waalaikum, ya cukup seperti itu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Dan kalau teman non muslim menganggap kalau kita nggak mau balas salam itu nggak toleran,
kita jelaskan kepada mereka bahwa toleransi itu bukan ucapan, ya, karena ucapan itu bisa saja basa-basi, tapi toleransi itu adalah sikap menghargai orang di luar Islam. Ya. Kita nggak mengucapkan selamat Natal pada mereka, tapi kita menghormati keyakinan mereka. Itu toleransi. Ya. Begitu juga teman kita yang Muslim, kita ingatkan mereka, toleransinya ya janganlah berlebih-lebihan. Seperti ada di beberapa tempat, ya, sampai hari Natal itu mereka pakai topi Santa Claus, ya kan? Dalam rangka alasannya menghormati, menghargai teman yang merayakan Natal. Ini menurut saya karena sudah masalah akidah, kita harus berhati-hati, ya kan? Umar bin Khattab dulu ketika menaklukkan Yerusalem, ya, beliau waktu mau sholat Jumat nggak ada tempat untuk sholat, hingga imam besar gereja di Yerusalem waktu itu, gereja Nativity, menawarkan kepada Amirul Mukminin untuk melaksanakan sholat Jumat di aula gereja mereka di Yerusalem. Kursi-kursi bisa disingkirkan, mereka bisa sholat Jumat di sana umat Islam. Umar mengucapkan terima kasih atas tawaran baik dari mereka, tapi Umar menolak. Kenapa? Karena Umar khawatir kalau nanti sholat di sana, umat Islam nanti yang hidup setelah Umar nanti akan melakukan hal yang sama. Dan alasan mereka nanti, ya kan, sahabat Nabi pernah melakukannya, apa salahnya kita berbuat? Hingga kalau itu terjadi, umat Islam yang awam, mereka nanti terjebak dalam pemahaman, ya semua agama itu sama, membawa ke surga. Akhirnya apa? Kalau nggak murtad, ya jadi liberal. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak ingin menjadi muslim liberal, kita ingin menjadi muslim yang kafah, ya. Tapi tentu saja kita tetap menjaga toleransi kita. Toleransi itu tadi sudah saya sampaikan, sikap bukan kata-kata. Antum tidak mengucapkan selamat Natal, tidak mengucapkan doa salam kepada mereka atau doa salam lainnya, tapi antum menghargai mereka, membela mereka ketika terzalimi, itu sudah toleransi, dan itu yang diperintahkan oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya kepada Ustaz Rio? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Kalau itu saya izin, silakan. Ingin bertanya, Kak. Saya ingin bertanya, pada saat ini kan ada banyak beberapa orang yang ketika diantar beragama itu sangat berusaha menunjukkan toleransinya, bahkan berlebihan gitu. Tapi di satu sisi juga di antara umat muslim juga itu juga terjadi perpecahan, bahkan di antara anak umat muslim sendiri. Contoh bahkan hanya karena berbeda pendapat itu bisa menjadi memacu perceraian, atau mungkin contoh yang lain hanya karena salah satu gerakan sholat, atau mungkin di contohnya soal kunut itu bisa semakin percaya. Bahkan seperti yang saya sebutkan tadi juga, soal sebutan cebong, kadrun, itu juga terjadi di antara umat muslim itu sendiri, bukan hanya pada antar umat beragama. Menurut Ustaz ini bagaimana kita menyikapi hal-hal semacam ini, Ustaz? Ini yang sulit bagi kita saat ini, ya. Banyak di antara kita hari ini yang dengan non-muslim toleran, tapi sesama muslim tidak toleran. Saya pernah mengisi ceramah di bulan Ramadan, kajiannya Ba'da Zuhur, pengajian Ba'da Zuhur di Masjid Agung Pandau. Pandau itu kan Siak Hulu. Jadi saya ngisi kajian di situ, Ba'da Zuhur. Diumumkan oleh MC setelah sholat zuhur, nanti setelah zuhur jangan kemana-mana dulu, jamaah kita ada kajian. Terus waktu itu, waktu saya mulai naik, ya
menyampaikan ceramah, ada sekelompok orang tiba-tiba keluar. Dia tidak pergi keluar masjid, tapi dia duduk di belakang, di dalam masjid, tapi di lantai paling belakang. Dia sengaja ngobrol kuat-kuat gitu. Saya menganggap ya mereka saya melihat mereka nggak menganggap saya sebagai ustadz ya, makanya mereka nggak mau mendengarkan, bahkan cenderung sengaja membuat heboh agar ceramah saya terganggu. Nah, kalau boleh saya nyebutnya ya, ini dilakukan oleh saudara kita mohon maaf, di Salafi. Ya. Saya pada waktu itu ceramah sudah menyampaikan bahwa rujukan pengajian saya ini dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tapi tetap saja mereka anggap karena saya bukan sekelompok dengan mereka, nggak harus didengarkan. Walaupun yang saya sampaikan yang keluar dari mulut saya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka sengaja membuat suara-suara gaduh di belakang agar pengajian yang saya buat terganggu. Ini sangat menyedihkan. Ya belum lagi kan di media sosial antar ustadz satu dengan ustadz yang lain yang berbeda jamaah itu saling menjelek-jelek satu sama lain. Ada itu kalau sekarang tuh yang lagi viral Ustadz Ar-Razi itu bahkan menyebut orang-orang Salafi seperti Yahudi Ortodoks. Ini kan kacau sekali. Kita ini sesama Muslim, tapi nggak ada toleransi. Lalu dibalas oleh Salafi dengan menyebut Ar-Razi ini sebagai ustadz yang mengajak kepada syubhat dan haram yang harus kita tinggalkan, tidak perlu didengarkan kata-katanya. Hingga apa yang terjadi? Ya umat ini berpecah satu sama lain. Kita itulah mirisnya, dengan non-muslim kita saling menghormati, menghargai. Tapi dengan sesama muslim kita saling membenci satu sama lain. Nampak orang yang menghidupkan sunnah langsung diejek, kadrun. Ya kan? Dibalas pula oleh orang diejek kadrun tuh. Umat Islam yang agak liberal tuh dengan seperti panggilan kaum Bipang. Ini kan kasar sekali. Bipang itu kan babi panggang. Kacau. Ini sangat menyedihkan ya. Nah, belum lagi di masjid. Masjid ini doa sama-sama. Masjid ini doa sendiri-sendiri. Ini kan masalah khilaf ya sebenarnya. Antum mau doa sama-sama silahkan. Nggak ada nas yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarang. Antum mau doa sendiri-sendiri juga silahkan. Yang nggak boleh itu ya antum nyalahkan orang. Nah, itu dilarang. Karena ini bukan masalah akidah, masalah khilaf ya. Sahabat sendiri pun banyak ikhtilaf, banyak berkhilaf satu sama lain, berbeda pendapat. Dan itu biasa-biasa saja. Ya kan? Maka saya heran zaman sekarang ini. Kalau ceramah sebanyak apapun dalil disampaikan, kalau nggak ustadznya, nggak ustadz kelompoknya nggak akan didengar kadang. Malah dijadikan bahan olok-olok. Ini membuat kita sedih, umat itu pecah belah ya. Bahkan ada yang sampai beda masjid. Ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid Jamaah Tabligh, ini masjid Salafi, ini masjid orang-orang tarekat. Ya ampun, sejak kapan kita buat masjid berdasarkan kelompok-kelompok kayak gitu? Ya masjid umat Islam lah semua, ya kan? Jangan kita buat perbedaan-perbedaan seperti itu. Memang perbedaan itu dalam Islam dihargai dalam hal selagi itu bukan masalah akidah, masalah khilafiyah. Ada yang anggap ya misalnya dalam sholat itu melipat tangannya seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu melipatnya di dada seperti ini. Kalau Imam Syafi'i menganggap bahwa melipat dada ketika sholat itu ya dada antara pusat sampai di atas ini, maka di tengah-tengah itu dada sah melipat tangan. Ini kan ikhtilaf. Bahkan Imam Hanafi menganggap sholat itu tidak harus melipat tangan. Ini kan ikhtilaf. Dan kita sebagai umat Islam, apalagi antum anak UIN, antum harus bertoleransi dengan hal-hal seperti ini. Ya berbeda mazhab silahkan, tapi kita tidak menganggap saudara kita yang berbeda dengan kita itu sebagai musuh. Ya, apalagi menyesatkannya, apalagi mengkafirkannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi
Kalau orang nggak toleransi ya nggak apa-apa. Yang penting antum yang ada di sini tunjukkan toleransi kepada saudara-saudara kita yang memang berbeda pemahaman dengan kita. Nah, seperti itu ya. Cuma yang miris di luar sana ya kadang gimana jamaahnya yang nggak bontok-bontokan, ustadznya kadang yang mancing-mancing, ustadz tuh kadang yang jelek-jelekkan kelompok di luar dia, hingga jamaahnya ikut-ikutan. Nah ini yang tidak boleh kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Aku nggak bisa tekan. Kenapa? Oke. Masih Ustaz. HP ku panas loh. Nggak bisa ditekan. Ada suara sekarang ada. Ada. Terima kasih atas materi dan diskusi yang telah Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah yang dapat kita amalkan bersama. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini berakhir pula acara diseminasi pada kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Alfi, peserta webinar yang kami hormati. Acara selanjutnya, sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya. Suruh hidupin semua lah. Langsung aja. Udah siap? Aku belum. MC hitung ya. 1, 2, 3. Fadli mau ganggu. Ulang sekali lagi. Fadli ada masuk tadi. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Baik, terima kasih kepada peserta webinar yang telah mengaktifkan kameranya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fairuz Irgawan Sinaga. Kepada Saudara Fairuz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr
Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Fairuz yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Peserta webinar yang kami hormati, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber, ketua KKN, moderator, dan para peserta webinar sekalian. Semoga kegiatan webinar ini memberikan manfaat untuk kita semua. Siang hari makan kuaci, sebareng Bu Asi. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Saya Putri Sakinah undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mana lagi? Ya, dipersilakan. Ya, link sertifikatnya jangan lupa Nanda. Ya baik. ya Pak, menyusul ya. Insya Allah sertifikat nanti akan segera dikirim ke email masing-masing. Bagi peserta webinar yang belum mengisi data di Google Form, diharapkan segera mengisi karena data yang ada di Google Form akan digunakan untuk membuat sertifikat insya Allah. Baik. Webinar dipersilakan untuk meninggalkan meet karena acara kita sudah selesai. Baik, terima kasih kepada peserta webinar sekalian. Udah nih kan?